Shalom semuanya, sekali lagi kita bisa berjumpa di dalam GMS Leadership Podcast. Tentu saja kita boleh mengalami banyak berkat Tuhan dari seri-seri podcast sebelumnya. Dan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Pastor Juan Mogi dari Jakarta. Shalom Pastor Juan Mogi. Shalom. Dan untuk kesempatan kali ini biar kita nyantai aja, kita bisa manggil bukan hanya Pastor Juan, tapi Ko Juan gitu ya Lukas. Kita punya tema yang menarik hari ini, karena kita melihat figur Ko Juan yang sungguh-sungguh asik. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa Ko Juan punya kedalaman dengan Tuhan. Kita kasih tema, kita kasih judul hari ini podcast kita, Pemimpin yang Asik tapi rohani. Oke. Ya, kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol santai nih. Banyak hal yang perlu kita tanyakan supaya menjadi berkat buat kita bersama yang menyaksikan podcast ini ya. Tentu saja ketika Ko Juan menjabat sebagai seorang pemimpin rohani atau sebagai gembala, ini kan bawaannya, figurnya itu fun ya, asik, menyenangkan. Nah, kira-kira apa sih prinsip yang mendasari kok Ko Juan bisa mengambil tipe kepemimpinan yang kesannya asik, menyenangkan seperti itu, Ko Juan? Iya, ada dua hal yang saya renungkan. Yang pertama itu dalam mimpi-mimpi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya jadi pemimpin, saya mau jadi pemimpin yang benar-benar maksimal. Misalnya contoh dalam beberapa hal, saya tulis juga di dalam buku saya, Be Fun, Be Real, Be You. Kalau pemimpin jemaat itu kan khotbah ya. Jangan sampai kalau saya khotbah, jemaatnya ngantuk, nggak ngerti. Terus di hatinya berpikir lebih selesai, lebih cepat, lebih baik lagi. Jadi itu salah satu pemikiran. Dan saya juga memikirkan jangan sampai saya jadi pemimpin yang untouchable. Saya nggak bisa disentuh. Kita mau ngomong sungkan, nggak bisa didekati. Itu yang pertama, dari mimpi saya dan dari kehidupan yang saya lihat sepanjang saya bertumbuh jadi orang Kristen. Yang kedua, saya melihat teladan dari Yesus. Yesus itu bisa masuk dengan segala kalangan, tapi dia tidak menjalani gaya hidup mereka. Misalnya gaya hidup orang berdosa. Contoh, ke orang yang punya uang bisa masuk, ke orang yang punya jabatan bisa masuk. Sedangkan di saat itu pun kita baca di kisah-kisah Alkitab, mau masuk bait Allah aja, untuk bayar nggak bisa. Lalu Yesus bisa main sama anak-anak. Kalau orangnya nyeremin, nakutin, mana mau anak-anak datang ke Yesus. Betul. Itu mungkin sedikit penjelasan kenapa saya menjalani kehidupan sebagai pemimpin yang nggak mau seperti itu, tapi pengennya yang fun. Supaya bisa didekati, supaya orang nggak berpikir lebih gampang dekat sama Tuhan daripada ketemu Ko Juan gitu. Nah, itu dari Lukas ya. Tapi kalau kita bicara soal fun, asik, itu kadang-kadang kita jadi pemimpin kan ada sebuah tuntutan, mungkin bukan tuntutan, sebuah keperluan, kepentingan untuk kita itu memposisikan diri supaya kita itu dihormati. Apakah Ko Juan ketika punya prinsip jadi pemimpin yang gampang didekati, jadi asik, bercanda sama yang pengikut-pengikut, orang yang dipimpin, apakah Ko Juan nggak takut kehilangan wibawa, terus dianggap remeh? Kan itu jadi dinamika yang mungkin kita akan hadapi ya, waktu jadi pemimpin. Ya, saya rasa seseorang dihormatin bukan karena atribut yang dia pakai atau cara dia bersikap, itu hanya salah satunya. Tapi lebih penting daripada itu adalah kehidupannya sendiri. Misalnya integritasnya. Apakah apa yang diomongin sama dengan yang dihidupin atau enggak? Cara dia memperlakukan orang seperti apa? Kalau dia pakai pakaian resmi yang formal, tapi cara memperlakukan orangnya tidak seperti, misalnya di Alkitab bilang, barang siapa memperlakukan orang yang paling kecil sama seperti memperlakukan aku, dia tidak akan kehilangan upahnya. Tapi sebaliknya, kalau dia mungkin sederhana, casual, tapi dia memperlakukan orang dengan baik, sama seperti Yesus memperlakukan umat manusia, mungkin orang kan lebih respect kepada orang yang atributnya sederhana dibanding dengan atribut lengkap, tapi kurang dalam hal karakter yang tadi saya bicarakan.
Jadi kesimpulannya saya nggak takut kehilangan wibawa atau respect. Justru waktu saya mulai shifting dalam, bisa dilihat dari perjalanan YouTube-nya saya, misalnya hari Minggu, saya berpikir kalau saya berpakaian lengkap, ini cuma contoh ya, cuma contoh saja. Lukas kok jadi mulai harus menanggalkan silakan kalau Lukas mau buka jasnya. Ternyata waktu saya mencoba untuk berpakaian kasual, mulai keluar suara-suara. Waktu saya resmi nggak keluar suara. Dia bilang kok kita jadi lebih dekat, lebih enak, lebih nggak takut, lebih nggak ada jarak. Dan pernah ada masukan, kenapa sih kalau saya misalnya khotbah kok ada joke-nya, kayak orang ngobrol, nggak serius. Akhirnya saya coba latihan di kamar, suruh istri saya dengerin anak saya. Shalom, Bapak sedang dikasih oleh Tuhan. Hari ini anak saya bilang aneh deh. Terus ternyata waktu saya mencoba dengan bahasa sehari-hari, karena itu adalah saya, orang-orang bisa lebih relate. Oh, ternyata dia pendeta juga nginjak lantai, nginjak tanah. Nah, ini sedikit penjelasan. Jadi kita mesti concern kepada yang mendasar, yang esensi. Kalau kemasannya sebenarnya bisa berubah, bisa kita sesuaikan. Tapi tadi Ko Juan bilang bahwa wibawa dan hormat orang itu bukan tergantung kepada apa yang kita pakai, apa yang kita sampaikan, cara kita menyampaikan, tapi lebih cenderung kepada konten atau isi yang di dalam kita, integritas kita, itu yang lebih kita perhatikan. Itu yang mendatangkan hormat dari orang lain. Yang kita akan didengar ya. Ya, dan karakter itu juga membangun ya, sehingga inilah Ko Juan apa adanya, sehingga benar-benar bisa menampilkan diri sebagai orang yang menyenangkan tapi tetap relate sama jemaat, tetapi membangun juga kehidupan rohani. Nah, ini tentu saja kita sangat diberkati kalau Anda yang menyaksikan, sebagian besar tentu Anda juga di dalam area kepemimpinan. Mungkin image kita belakangan ini tentang kepemimpinan adalah itu seorang yang harus punya wibawa sangat tinggi, kalau ketemu dengan orang tuh harus jaim gitu ya, sehingga kita seolah-olah tidak menjadi diri kita sendiri. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita ketika menampilkan diri kita yang apa adanya, lalu kesannya kita nih santai, fun, atau suka guyon gitu ya dengan orang lain, apakah itu nanti ada sesuatu yang mungkin orang bisa terkesan jangan-jangan hubungannya dengan Tuhan tuh dangkal ya? Kelihatannya orang nih saking terlalu fleksibelnya, atau jangan-jangan juga suka kompromi nih, jangan-jangan ini kurang rohani nih kelihatannya kalau fun. Nah, apakah Pastor Juan mungkin juga menghadapi hal-hal yang seperti itu, dan bagaimana sih Pastor Juan juga bisa menyikapi sehingga kita boleh fun, menyenangkan, tapi sebenarnya kita nih nggak dangkal kok dengan Tuhan, nggak kompromi juga dengan dosa. Gimana nih Ko Juan? Iya, cara menilai manusia memang beda antara manusia itu dengan Tuhan. Kalau manusia kan melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Betul. Nah, hubungannya penampilan atau pembawaan yang fun, yang asyik, sehubungan dengan kedalaman rohani orang tersebut. Saya ambil salah satu bagian firman ya. Kan kita pengen tahu pohon itu baik atau tidak, lihat aja buahnya. Buah kan banyak. Misalnya contoh buah karakter, apalagi buah misalnya jiwa-jiwa. Karena pohon mangga kodratnya menghasilkan buah mangga. Kita manusia waktu dalam be fruitful and multiply, bukan hanya cuma anak jasmani tapi anak rohani. Nah, kita lihat kalau orang nggak punya kedalaman, atau pohon itu nggak baik, nggak mungkin ada orang-orang yang ngikut dan hidupnya diubahkan. Jadi kalau sampai saat ini sih nggak banyak masukan. Misalnya kok kamu gayanya gitu, kok pembawaannya nggak kayak pendeta. Tapi menurut saya lebih banyak orang yang melihat kenapa banyak orang yang akhirnya bertobat, yang datang ke Tuhan lewat kami atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadi menurut saya kesimpulan dari jawaban ini, lihat aja dari buahnya. Apakah ada orang-orang yang hidupnya diubahkan? Jadi Ko Juan tetap punya prinsip bahwa kita jadi pemimpin harus jadi pemimpin yang dekat dengan Tuhan, dalam dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita itu jadi berbuah. Kan?
Karena Yesus berkata dia pokok dan kitalah carangnya. Coach Juan boleh nggak cerita sama kita apa yang Coach Juan lakukan? Kadang-kadang kalau kita jadi pemimpin itu kan karena jam terbang kita, pengalaman kita sudah ngerti lah bagaimana caranya hadapi ini, lakukan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Apa yang Coach Juan lakukan yang mungkin selama ini kita nggak tahu, yang Coach Juan lakukan untuk masih punya kedalaman dengan Tuhan. Yang tadi Coach Juan cerita masih banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Tentu itu bukan perkara yang jasmani, yang bukan karena penampilan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Tuhan yang pakai kehidupan Coach Juan. Apa yang Coach Juan lakukan untuk tetap dalam dengan Tuhan? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk membangun kedalaman dengan Tuhan? Saya itu suka ngobrol sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tuh udah panggil saya sepenuh waktu, full time. Apalagi yang Tuhan mau lakukan. Kayak tadi pagi, rencananya saya mau fitness dulu nih. Tapi pas habis bangun pagi, kok rasanya masih pengen sama Tuhan. Saya nyembah. Saya bilang, ini udah tahun 2024. Saya bilang, Tuhan perjelas apa yang Tuhan mau. Nah, saya merasakan kedalaman saya dengan Tuhan terjadi saat saya memberikan waktu dengan Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan. Dan setiap kali Tuhan arahkan saya sesuatu, saya melakukannya, saya merasakan kok saya sama Tuhan tuh semakin mendalam. Kalau di rumah, yang saya lakukan biasanya saya tidur lebih malam dari yang lain, habis mesbah keluarga, sudah habis dengan istri, sama anak, mereka udah tidur, saya keluar. Tuh lampu udah gelap, pembantu udah tidur, saya nyalakan lampu, saya sendiri di ruang tamu. Situ saya banyak merenung, baca, kadang-kala cuma diam dengan Tuhan. Dan saya senang bangun pagi, orang pagi. Saat semua belum bangun, saya merasakan itu the best time yang saya bisa punya dengan Tuhan. Jadi nomor satu adalah saya punya waktu, saya banyak bertanya sama Tuhan. Yang kedua, saya senang baca. Bukan hanya baca firman, tapi saya juga banyak baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Tapi saya baca juga buku-buku bisnis, buku-buku yang lain. Atau mungkin yang lebih general, yang kedua saya banyak belajar. Karena ternyata untuk kita mengenali Tuhan tuh salah satunya adalah dengan banyak belajar. Dan selain baca buku, baca Alkitab, saya bangun network. Jadi saya suka sekali berteman, karena kita bisa belajar dari banyak orang. Dari orang yang gagal, orang yang berhasil, orang yang jatuh bangun. Saya lakukan travel juga. Seperti misalnya saya penuhi undangan kali ini khotbah di gerejanya teman-teman. Saya belajar banyak hal. Jadi itu beberapa hal yang saya lakukan. Ini yang kadang-kadang kita lupa ya. Ternyata hal yang dari tadi yang Coach Juan sampaikan itu kan sebenarnya semua kita pemimpin mungkin tahu tapi jarang dari kita yang melakukan itu dengan konsisten. Ada satu yang saya suka itu ketika Coach Juan ngomong tadi bahwa mengenal Tuhan itu waktu kita belajar. Wah, itu luar biasa sih. Dan Coach Juan percaya bahwa pemimpin tetap harus belajar ya. Iya, dan juga bertanya sih. Kayak saya untuk kenal Lukas lebih dalam, saya harus banyak belajar. Salah satunya dengan bertanya. Lukas makanan kesukaannya apa? Babi guling. Gimana? Anaknya berapa? Sama dengan Tuhan. Semakin saya spend time, kalau habis ini mungkin kita bisa ngopi bareng, pergi bareng. Berarti kan nggak hanya cuma di podcast ini. Saya misalnya kita pergi ngopinya sejam, saya bisa kenal Lukas lebih banyak dalam waktu 1 jam itu. Kalau lebih sering saya ke Surabaya, lebih dekat lagi. Sesederhana itu. Jadi ini kan juga yang kita tahu dengan pelajaran ketika orang Yahudi belajar itu kan mereka lebih banyak bertanya daripada cuma sekedar mendengar dengan pasif gitu ya. Ya, jadi dengan meluangkan waktu dengan teman, dengan sahabat, termasuk meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan, ya prinsipnya kurang lebih sama. Dan saya senang tadi ketika Pastor Juan mengatakan bahwa apa yang dilakukan untuk membangun kedekatan. Saya pikir jawabannya rohani nih, Kas. Oh, saya berdoa. Tapi
bahasa kata doa itu ternyata ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Bener-bener asik ya, sama Tuhan aja asik ya. Apalagi sama kita teman-teman ya, dan juga sama orang lain. Dan ya ini satu hal, ternyata ketika kita menjadi pemimpin yang fun atau menyenangkan itu bukan masalah kita tuh banyak jokes-nya gitu ya, kita pinter melucu, tapi ternyata menyenangkan asal bisa nyambung ya sama siapa saja orang-orang yang kita pimpin. Nah, mungkin Pastor Juan juga bisa berbagi tips nih buat setiap kita yang nontonin podcast ini. Buat teman-teman yang ada, gimana sih kita membangun kehidupan jadi pemimpin yang menyenangkan, tapi kita juga tetap menjadi diri kita sendiri ya, tetap tampil apa adanya, gak kita merekayasa diri supaya kita diterima sama mereka. Nah, silakan nih Ko Juan. Ya, yang pertama kita harus belajar otentik. Otentik itu asli. Jadi apa adanya kita, karena setiap orang punya kepribadian yang berbeda, punya gaya komunikasi, gaya kepemimpinan yang berbeda. Belajarlah dari diri sendiri. Saya orangnya lebih suka yang nyantai, jangan tegang, karena dulu aslinya saya orang tegang. Dan orang tegang orang takut. Staf saya bisa masuk ke ruangan kantor saya, belum ngomong udah nangis. Saya bilang, merasakan hadirat Tuhan. Nah, gitu. Bener juga mungkin. Tapi ternyata setelah dideketin takut. Saya pikir gimana orang mau datang ke Tuhan kalau lihat kita takut. Tapi ternyata waktu saya mau berubah, saya ketemu bahwa saya punya sesuatu yang berharga Tuhan kasih, sebuah keotentikan, keaslian bahwa saya bisa real, jadi apa adanya saya. Yang kedua adalah kita jangan selalu itu mementingkan diri kita sendiri, selalu mengutamakan orang lain. Misalnya contoh, saya tadi dijemput sama seseorang yang namanya Michael dari hotel ke gereja. Saya bisa aja diem, saya bisa aja, oh saya pendeta, lu dong yang harus nanya-nanya gua atau gimana. Saya mulai memberikan perhatian kepada dia. Karena di dalam hubungan itu, law-nya seperti gini, duniamu, duniaku, pikiranmu, pikiranku, perasaanmu, perasaanku, atau hatimu, hatiku. Itu bicara kedekatan. Kembali ke pertanyaan tadi, makanya saya harus jadi orang yang otentik. Yang kedua adalah tidak memfokuskan ke diri saya, tapi selalu orang lain. Kembali ke contoh tadi menjemput. Michael, itu umur berapa? Michael, pelayanannya apa? Itu kan masih dunianya dia. Oh, sudah punya anak berapa? Oh, belum, baru menikah 2 tahun. Oh, Michael sekarang usianya berapa? Oh, istri, bidang pekerjaannya apa? Lalu, kamu hobinya apa? Saya tanya tanpa disadari, suasana jadi cair. Tapi saya nggak tahu apa yang saya GR atau enggak. Tapi dia udah bercanda-bercanda, bisa makan sama-sama. Sudah merasa dekat lagi ya? Ya, jadi dia langsung lihat, oh ternyata dia bukan seseorang yang nggak bisa menakutkan, seorang nun jauh di sana yang mungkin hidupnya 1 meter dari Tuhan, tapi ternyata mau tahu tentang hidupnya saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ini 2 hal dulu. Awalnya benar-benar tipikal figur seorang pemimpin yang rohani, tapi benar-benar asik dan menyenangkan ini guys ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun kehidupan kita menyenangkan, orang lain pun tertarik dan mau ngobrol sama kita. Dan saya percaya orang-orang yang juga bisa nyambung sama kita, mereka pun kita bisa bawa untuk nyambung lebih dekat sama Tuhan ya, Ko Juan. Saya tambahin 1. Oke, silakan. Tadi lupa, sekarang mau ngomong juga lupa. Asik juga. Ketiga adalah belajar dengan gestur ya. Gestur atau gestur? Gesture. Oke. Gesture ya. Jadi sebelum kita bicara, orang sudah melihat raut wajah kita. Jadi dari orang yang tegang, orang yang serius, saya belajar untuk senyum. Dalam khotbah, dalam hal apapun. Tadi saya book signing. Ada anak kecil yang kelihatannya papanya ajak ketemu, saya takut. Saya bilang, hai. Itu kan udah beda kan. Maksudnya udah pakai jasnya, halo. Misalkan dia bilang, hai, kamu siapa namanya? Aku namanya Joy gitu. Jadi, ya anak kecil kan mesti, ini om nggak menyeramkan gitu loh. Termasuk ke setiap orang kita tahu, oh kita mau ketemu siapa nih. Jadi senyum kita, tatapan mata kita, gesture kita, waktu kita nyalamin aja orang tahu nih orang serius nggak sih sama gue? Atau ya udah gue harus salamin dia gitu.
Iya. Itu aja tambahan. Luar biasa, sangat memberkati. Kok punya pengalaman tadi Coach Juan sempat cerita dulu stafnya masuk ke ruangan Coach Juan sudah merasakan hadirat Tuhan, nangis, takut gitu. Apa yang menjadi titik baliknya Coach Juan bisa shifting, mengalami perubahan, sekarang bisa seolah-olah gampang didekati, relate, asik orangnya, bisa diajak ngobrol, bahkan tadi Coach Juan sendiri yang berinisiatif untuk membuka percakapan, untuk menurunkan posisinya dan supaya bisa dekat sama mereka. Yang satu aja yang bisa mengubah itu, lalu dampaknya sekarang yang Coach Juan rasakan gimana? Apakah senang dengan posisi yang sekarang atau malah enak dulu ya, enak posisi dulu, lebih dihormati, lebih di ini? Dampaknya dan satu jawaban yaitu mengevaluasi diri. Manajemen atau manajemen is the art of planning, organizing, directing, controlling, and evaluating. Manajemen adalah sebuah seni bagaimana kita merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi. Waktu kita berpikir kita sudah jadi suami yang baik, pemimpin yang baik, disitulah awal kemunduran kita. Jadi saya mendengar masukan, Pastor Juan kaku, Pastor Juan galak, Pastor Juan tegang. Kan kalau ada orang ngomong, berarti ada sesuatu dong. Saya renungkan. Jadi sekarang kalau saya ketemu orang, saya selalu minta dievaluasi. Misalnya hari Selasa, meeting kantor kita, termasuk khotbah saya, dievaluasi. Kalau saya ketemu leaders, bahkan di board, di group head, saya tanya. Seringkali pas kita makan, kamu ada masukan nggak untuk saya, untuk gereja? Kalau kita nggak ada, Coach Juan nggak takut dinilai jelek dan lain sebagainya? Enggak. Wow. Justru abis itu mereka gantian. Kalau saya apa masukan? Ternyata ada aksi, ada reaksi. Nah saya kumpulin semuanya. Ini sama. Ini PR saya nih tahun ini. Saya harus berubah. Dan mereka yang dari lama sama-sama kita 28 tahun 6 bulan. Sampai 6 bulan. 28 tahun 6 bulan. Mereka bilang saya berubah. Kalian sudah dari awal. Kalau ditanya menyenangkan, iya. Kalau saya nggak pernah mengevaluasi, saya nggak akan pernah tahu bagian mana yang perlu saya rubah. Saya baru ngerti sekarang, saya apapun pemain bulu tangkis, petinju, selalu punya pelatih. Karena pelatih bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh atlet tersebut. Pertanyaannya sekarang, siapa orang dalam hidup kita yang kita kasih akses untuk ngomong aja untuk kita, kasih masukan tanpa kita merasa marah, dan kita akan bilang terima kasih. Di titik itulah kita bisa menjadi pemimpin yang asik. Wow. Luar biasa. Thank you. Semua kita pasti sangat diberkati hari ini dengan ceritanya Coach Juan. Kelihatannya gampang untuk kita dengar, kita disemangati, tapi melakukannya mungkin nggak gampang. Tapi kita mau janji Coach Juan, semua yang kita dengar hari ini kita mau lakukan. Kalau salaman dulu. Salaman dulu. Janji. Saya juga berjanji Coach Juan. Lukas coba simpulkan ya dari tadi yang kita ngobrolin. Nanti kalau misal ada yang kurang Coach Juan bisa tambah. Jadi hari ini kita belajar, saudara, bahwa kita itu jadi pemimpin nggak perlu kaku, karena sebenarnya goal kita jadi pemimpin adalah untuk membawa dan mengarahkan orang. Nggak mungkin kita bisa mengarahkan orang kalau kita itu nggak bisa diterima. Kemasan kita, cara kita, gestur kita, kalau nggak asik dan kita nggak diterima, sehebat apapun kita nggak mungkin bisa jadi pemimpin yang efektif. Nah, kita juga nggak perlu takut untuk disalah mengerti, diremehkan, kehilangan wibawa, karena wibawa kita tidak tergantung dari pembawaan kita, tetapi dari isi, dari pikiran kita, hati kita, kedalaman kita dengan Tuhan. Dan tadi saya suka sekali Coach Juan sampaikan bahwa dalam dengan Tuhan itu juga nggak perlu kaku. Ngobrol sama Tuhan, baca firman, yang penting kita lakukan dengan disiplin, dengan konsisten. Nggak ada orang lain, nggak perlu dipuji orang lain. Coach Juan melakukan itu dengan sederhana di rumah, tanpa dilihat, dan itu dilakukan dengan konsisten. Dan satu lagi, Coach Juan punya kedalaman dengan Tuhan karena Coach Juan punya sikap hati yang mau belajar.
punya sikap hati yang mau mendengar, bahkan mau dievaluasi. Evaluasi. Itu yang mungkin tidak semua pemimpin rela dan mau ya. Benar, karena itu kita perlu banyak belajar nih dari Coach Juan. Ya, dan pada akhirnya ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan jadi pemimpin yang asik tapi rohani. Begitu Coach Juan ya. Luar biasa. Pendeta Lukas Mogi nggak bisa menggantikan. Thank you Coach Juan buat hari ini. Sama-sama. Thank you. Saya berdoa, kami semua berdoa podcast kita kali ini akan memberkati banyak pemimpin. Mungkin Coach Juan mau sampaikan sesuatu untuk para leader yang menyaksikan podcast leadership ini. Ya. Silakan. Karena kita pemimpin, salah satu krisis yang terbesar sekarang bukanlah krisis ekonomi, krisis kasih, tapi krisis pemimpin yang asyik. Kita merindukan pemimpin yang asik, mungkin perlu waktu untuk pemimpin tersebut berubah. Mengapa tidak mulai dari diri kita? Jadilah pemimpin yang asik dengan langkah-langkah sederhana yang baru saja kita belajar. Dan buatlah surprise setelah mendengarkan podcast ini. Waktu kita pulang ke rumah, istri dan anak kita terkejut. Wow, papi asik. Waktu kita balik ke kantor, ke gereja, mereka bilang, wow, kenapa lu bisa berubah jadi asik? Asiknya jalan, tapi hidup kudus dan kebenaran sesuai firman tetap berjalan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di GMS Leadership Podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. God bless.